kalau hanya sekedar lulus itu mungkin gampang ya. Benar. Tapi bagaimana lulus tapi memiliki outcome yang baik. Ya, setelah lulus itu bagaimana dicari, bagaimana terserap kerja. Itu namanya adalah outcome. Nah, maka arah kita dari UMNU Kebumen adalah lulusan UMNU tidak boleh ada yang jadi pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to TV channel UMNU Kebumen. Impress all. Baik, pada pertemuan yang kali ini, kemarin saya sudah mengatakan bahwasanya akan bertemu lagi dengan Pak Imam Satibi, betul Pak? Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Oke, baik, gimana kabarnya Pak pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, gini Pak, kemarin dari obrolan yang kemarin itu ada yang komen dan saya juga dengar isu kayak gini Pak, di UMNU Kebumen itu ada namanya isu kelas edupreneurship ya Mbak Siti ya? Iya benar Pak. Nah ini kelas edupreneurship ini kelas bagaimana Pak? Apakah kami ini bisa langsung ikut setelah selesai ini atau bagaimana nih Pak? Kalau Tapi bisa. saya sarankan jangan ikut dulu kalau belum dijelaskan sama iya, Pak Rektor. benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih itu kelas edupreneurship Pak Rektor, Iya, monggo benar, Pak. Baik, terima kasih ya. Sebetulnya edupreneurship ini bukan kelas gitu ya, tapi adalah bagian dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara khusus. Edupreneurship ini kan education itu kan Education, ya, betul, Pak. pendidikan itu ya. Preneurship itu adalah kewirausahaan, jadi adalah pendidikan kewirausahaan. Ya. Kenapa gagasan ini lahir? Karena banyak pengangguran terdidik. Jadi ada yang sudah lulus kuliah selesai nganggur. Bingung mau ngapain Iya benar gitu Pak, ya Pak. banyak banget kasusnya yang seperti Nah, itu. maka UMNU tidak ingin mengikuti jejak itu. Ya. Jadi kita betul-betul ingin menyiapkan mereka itu nantinya ketika lulus betul-betul mereka adalah siap menghadapi dunia kerja. Maka edupreneurship adalah menjadi bagian yang sangat penting, harus kita transformasikan kepada mahasiswa. Nah, kenapa? Karena pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan formal itu kan basisnya itu mayoritas itu adalah intellectual quotient gitu ya, bukan emotional quotient. Iya. Sementara dunia kerja itu hampir basisnya adalah emotional quotient. Jadi pendidikan emosi, mental. Bahkan 80% itu yang menentukan dalam dunia kerja adalah kecerdasan emosi. Emosi, betul Nah, ya maka edupreneur ini akan menjadi sarana bagaimana melengkapi nilai-nilai akademis yang sudah ada, kemudian kita betul-betul kukuhkan dengan edupreneur. Jadi harapannya mereka nanti akan bisa melihat peluang, kesempatan, opportunity gitu ya. Yang kedua, mereka bisa melakukan analisis terhadap peluang itu gitu ya. Kemudian mereka berani melakukan usaha. Ya, dunia itu berani. Karena apa? Karena banyak kelemahan itu, orang pintar konseptual tapi belum tentu punya keberanian berusaha, berwira swasta gitu ya. Jadi banyak pikiran, banyak pertimbangan tapi tidak punya mental eksekutor. Maka ini yang menurut saya sangat penting dalam edupreneurship adalah menjadi eksekutor itu penting gitu loh. Ya, hanya berpikir doang. Iya, gitu jangan ya, hanya Pak. berpikir doang. Maka inilah yang menurut saya akan nanti kita lakukan dan ini menjadi nilai plus dari SKPI. Surat SKPI. Keterangan Pendamping Ijazah. Ijazah, bukan istri ya. Iya, bukan istri. SKPI. Ijazah. Ya. Jadi tuntutan pemerintah ini kan sekarang perguruan tinggi itu tidak hanya mengeluarkan ijazah dan transkrip, tapi harus didampingi dengan selembar kertas yang namanya SKPI gitu ya, surat keterangan pendamping ijazah. Dan itulah yang nanti akan dilihat ke dunia kerja. Nah, maka SKPI ini akan menjadi menjadi program wajib yang setiap mahasiswa yang lulus itu harus punya sertifikat SKPI edupreneurship. Entah itu keguruan, entah itu teknik gitu ya. Semuanya memerlukan edupreneurship. Jadi sesuai dengan bidangnya. Jadi edupreneurship itu seharusnya tidak harus dalam bidang istilahnya bisnis murni gitu ya. Tapi bisa juga dalam kreativitas yang lain ya. Apalagi misalkan sekarang ini kan banyak usaha ya. Bahkan dalam jasa pun juga butuh edupreneurship gitu ya. Ya misalkan kita memberikan pelatihan apa gitu ya.
atau apalah gitu ya, yang basisnya aja modalnya jasa, itu pun juga butuh mental kerja. Nah, maka mental kerja itulah harus kita bentuk. Nah, di kita adalah namanya adalah edupreneurship gitu ya. Bahkan kita ajari bagaimana melakukan studi kelayakan. Ya, feasibility study. Jadi kenapa usaha gagal? Karena tidak memiliki studi kelayakan yang bagus. Nah, skill untuk melakukan studi kelayakan itu harus dilatih. Nah, maka edupreneurship adalah itu ya, di samping membentuk mindsetnya itu ya adalah skillnya. Mungkin itu Mas Dodi ya. Berarti bisa Mas dari itu ya. seluruh mahasiswa UMNU Kebumen bisa ini Bapak mendaftarkan di kelas ini gitu ya Iya. Pak atau? Iya, jadi saya berharap semua mahasiswa UMNU itu lulus harus mengantongi sertifikat KPI yang namanya edupreneurship gitu ya. Di samping yang lain gitu ya. Kayak gini Pak, biar misal ya dari obrolan Pak Rektor menjelaskan seperti itu, saya tertarik sekali. Dan bagaimana sih mungkin kayak saya atau Mbak Siti atau mungkin teman-teman yang lain biar sebelum lulus udah mendapatkan SKPI itu yang di edupreneurship ini Pak, mungkin Pak gitu Pak. Iya. Sekarang ini kan pendidikan itu tantangannya kan dunia kerja gitu ya. Iya benar Pak. Jadi kalau hanya sekedar lulus itu mungkin gampang ya. Benar, Iya, Tapi bagaimana lulus tapi memiliki outcome yang baik. Ya, setelah lulus itu bagaimana dicari, bagaimana terserap kerja. Itu namanya adalah outcome. Nah, maka arah kita dari UMNU Kebumen adalah lulusan UMNU tidak boleh ada yang jadi pengangguran. Ya, atau Saya tadi setuju, adalah Pak. bahasanya pengangguran terdidik itu. Benar, Nah, benar. maka target kita semua lulusan UMNU harus kerja. Syukur-syukur ada yang melanjutkan S2, ada yang melanjutkan S3. Nah, maka itu adalah dalam rangka untuk outcome, perbaikan outcome itu kita lakukan tadi itu edupreneurship. Kemudian bagaimana cara untuk bergabung ya? Ini tentunya kan kita akan terbuka dan kita undang pakar-pakar yang yang memiliki keilmuan dalam bidang itu yang tidak ada dalam dunia akademisnya. Jadi ini melengkapi. Jadi tidak mengulangi lagi dunia akademis. Jadi wawasan-wawasan luar gitu ya akan kita transformasikan di sini. Nah, ini adalah menurut saya adalah nanti akan menjadi nilai lebih lulusan kita. Walaupun kita berada di perguruan tinggi daerah atau mungkin katakanlah pinggiran, insya Allah kalau kita memiliki mental edupreneurship, lulusan kita tidak akan kalah mental untuk bersaing dengan mereka yang di kota dan sebagainya. Luar Karena apa? biasa. Karena ini ya kita terdidik ya, disiapkan gitu ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, mereka akan punya lemah mental gitu ya. Oke, mungkin itu. Jadi pada prinsipnya ini akan menjadi nilai lebih dari UMNU Kebumen. Pinginnya gitu. Jadi Value yang berbeda ya, gitu ya Pak. Jadi sepertinya ini tuh lebih matang ya Pak. Selain kita itu mengejar passion, kita juga diarahkan bagaimana passion kita itu berkembang ya Pak, begitu. betul. Apalagi tadi saya mendengar jasa pun sebenarnya bisa masuk dalam edupreneurship ya Pak. Nah, untuk itu Pak, selain dari kelas edupreneur tadi sendiri, nih kalau dari UMNU sendiri target untuk kita nanti calon-calon alumni selain itu apa nih Pak kira-kira Pak? ya. Harapan kami atau ekspektasi kami ya, bahkan kita tuangkan juga dalam target ya, targeting kami itu lulusan alumni UMNU Kebumen betul-betul kita harapkan terserap kerja. Ya. Kemudian yang kedua terserap dalam studi lanjut. Ya. Jadi tetap kami berharap jangan semuanya kerja semua, harus ada yang jadi intelektual. Betul. Ya, Betul, mungkin betul, jadi betul, dosen, betul. mungkin jadi peneliti, mungkin jadi apapun ya yang dalam konteks pengembangan keilmuan. Maka butuh studi lanjut ke S2. Nah, bahkan UMNU itu punya kerjasama dengan perguruan tinggi lain menyelenggarakan S3. Wah, luar ternyata biasa ini banget peluang ya, emas iya. sekali Iya, ya jadi kita ada saudara-saudara. kerjasama dengan misalnya dengan Ununis Bandung, dengan beberapa perguruan tinggi NU ya, terutama NU menyelenggarakan program S3. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada kurang lebih 20 mahasiswa yang S3 yang itu kita fasilitasi dari UMNU. Ya, dari MOU kerjasama keren UMNU sekali. lah. Maka harapan saya kita tidak puas hanya S1 ya. Iya. Harus punya visi, harus punya etos bagaimana ingin maju, kemudian bagaimana ingin berhasil. Nah, maka pendidikan karakter seperti itu hanya dapat diperoleh dari edupreneur. Edupreneurship, betul. Iya. Ya, jadi karakter yang kuat itu ya tidak hanya cukup teoritis, tapi harus betul-betul bagaimana diajak untuk melihat dunia real. Ya.
tadi bahasanya adalah eksekutor. Eksekutor, Ya. Iya, betul, jangan Pak. hanya konseptor saja, tapi harus berani menjadi eksekutor. Nah, inilah saya berharap UMNU harus bisa menjadi eksekutor. Ya, dimanapun sesuai dengan bidangnya, entah itu di teknik informatika, entah itu di teknik sipil, ya, di peternakan, di agroteknologi, ya, di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, PAUD, olahraga dan sebagainya itu. Bagaimana kita bisa menjadi tadi itu memiliki karakter yang kuat, ya, yang tidak hanya soleh saja, maaf ya, benar. tidak hanya solehah saja, Benar. tapi kita harus bisa menjadi menjadi inspirator, Inspirator, betul ya, ya, Pak. menjadi inspirator yang tentunya adalah bisa membawa kepada perubahan dalam dunia kerja. Mungkin itu Mas Dodi, Pak Siti ya. Baik. Nah, baik Luar itu biasa banget benar. konsep dari UMNU Kebumen tadi ya. Nggak hanya konseptor, tapi kalau Benar. bisa harus jadi Eksekutor. eksekutor. Betul, luar biasa. Luar biasa sekali. Bahkan tadi saya mendengar kita berkesempatan untuk S3 begitu ya Pak ya. Nah, untuk S3 sendiri pasti ada target nih mahasiswa yang masih aktif. Kira-kira ini persiapannya kita harus bagaimana agar mencapai sampai titik di mana itu menjadi target alumni yang memuaskan untuk UMNU sendiri gitu Pak. Bagaimana Pak? Iya, iya. Tentunya ini betul-betul menjadi harapan besar kami ya. Iya. Jadi harus ada di antara sekian ribu itu yang katakanlah yang cetar gitu ya. Wah. Atau apa ya? Cetar membahana ya, gitu ya, cetar Pak ya. membahana, ya. Maka harus ada yang berani ke S2, kemudian dari S2 harus berani ke S3 gitu ya. Nah, maka harus kita siapkan mulai sekarang. Dari S1 itu harus kita siapkan. Bahkan mungkin nanti kita ajari bagaimana cara memperoleh beasiswa. Wah, ya. Baik itu ini- beasiswa S2 maupun S3. S3. Ini Ini alhamdulillah jangan yang sampai terlewatkan. sedang S3 kerjasama dengan UMNU, kita juga arahkan untuk mendapatkan beasiswa dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Ya. Risetnya dibantu, kemudian juga dapat bantuan kuliah juga gitu ya, semesteran juga ya. Nah ini tentunya kesempatan-kesempatan seperti ini harus paham mahasiswa. Maka jangan hanya gara-gara tidak punya duit kemudian cita-cita menjadi tungkul, menjadi pungkul menjadi rendah gitu ya, tumpul gitu ya. Tapi uang itu harus ditempatkan bukan sebagai hambatan ya. Uang itu menurut saya ya fasilitas biasa. Dan fasilitas itu tidak harus dalam bentuk uang cash ya. Bisa saja kita dibantu oleh orang lain atau oleh pemerintah dan sebagainya, terutama pemerintah lah gitu ya. Maka inilah yang harus kita lakukan, berbagai kerjasama yang ini semuanya adalah bagaimana agar menguntungkan bagi mahasiswa kita. Maka wawasan mahasiswa ya, walaupun kita ada di daerah sekarang tidak ada alasan untuk tidak tahu dunia global ya, dunia nasional dan sebagainya. Maka ini yang penting, insight-nya itu penting sekali, wawasannya harus kita dorong. Insya Allah kalau persoalan tadi karakter yang berakhlakul karimah, yang santun, yang soleha gitu ya, itu sudah selesai lah gitu ya. Oh, iya. Tinggal kita wawasan kompetisinya gitu loh. persiapan. Jangan sampai Jadi kalah keluar dengan ya, Pak. kampus-kampus yang lain ya. Iya, gitu ya. harus Iya, berani benar, bersaing benar, gitu loh. benar. Nah, maka kompetisi ini sangat penting untuk kita tanamkan gitu. Menarik sekali ya Mas Siti ya. Iya benar, jadi kita benar-benar disiapkan untuk berperang di luar ya Nah, istilahnya. itu dia. Nggak hanya di Kebumen doang ya. Jadi Iya. kita benar-benar bahkan kancahnya bisa internasional ya Betul, begitu. sesuai dengan visi misinya dong. Benar. Center moderasi Nusantara. Jadi nggak hanya di lingkup global di lokal aja, tapi sampai Nusantara, bahkan tarafnya internasional. Luar biasa ini UMNU Kebumen. Terus pertanyaan yang terakhir ini Pak, sebagai pertanyaan penutup ya Pak, kenapa sih harus kuliah di UMNU Kebumen? Wah, Coba Pak. ini juga menjadi salah satu alasan Iya. Pak. Iya. Jadi mindset kita itu harus think globally, act locally. Ya. Luar biasa jadi- banget ini, iya. artinya apa ini Pak Bahasanya. Imam? Ya, Boleh? jadi Luar harus biasa ya. berpikir global ya, tapi bertindak lokal. Ya. Wah, ini Ya. apa ini nih? Mungkin Nah, baru kali ya, Pak. Iya, maka kita yang ada di daerah itu, ya kita memang harus membumi di daerah. Tapi wawasan kita, jangkauan kita itu harus global. Ya. Betul. Dan sekarang ini sudah nggak ada kendala, sudah borderless gitu ya. Jadi sudah nggak ada batas gitu ya. Nah maka ini harus kita kasih tahu kepada mahasiswa bahwa dunia ini sekarang sudah terbuka sekali. Ya. Bahkan katakanlah sudah di genggaman kita gitu ya. Ketika kita pegang HP kan segala sesuatunya ada. Nah maka ayo kita
ajak mahasiswa itu untuk berani berkompetisi keluar. Jangan sampai hanya jadi hanya jadi juara di kandangnya sendiri. Benar, Iya, benar. iya. Jadi di lokal gimana gitu ya, merasa paling jago dan sebagainya. Tapi ketika kita berkompetisi keluar kita nggak bisa apa-apa. Nah inilah yang menurut saya harus kita siapkan. Maka mental karakter itu sangat penting. Maka UMNU ini punya tagline berilmu, berbudaya, berkarakter. Iya, 3 hal ini penting sekali ya. Jadi menjadi basis mindset kita. Berilmu ya, ini otomatis ya kita harus punya basis ilmu yang kuat. Kemudian berbudaya, kita tidak boleh meninggalkan budaya ya. Jadi kita harus harus memahami tentang daerah kita, tentang nilai-nilai yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari budaya. Kemudian juga berkarakter, ini yang sangat penting adalah berkarakter. Jadi harus berani berkompetisi. Jadi saya itu lebih mengatakan berkarakter itu adalah kompetitif. Kompetitif, Pak. Iya, jadi saya tidak mengatakan itu berakhlak dan sebagainya. Karena itu sudah selesai lah. Memang manusia itu wajib berakhlak. Tapi berkompetisinya ini harus punya juga gitu ya. Iya benar Iya. Pak. Harus ditumbuhkan ya Pak Iya, istilahnya. ditumbuhkan. Maka tadi itu think globally. Ayo kita berpikir setinggi langit nggak apa-apa. Tapi tetap kita tidak meninggalkan istilahnya budaya kita, Benar. daerah kita. Ya, jadi walaupun kontrol kita pinter, kita nggak boleh sombong. Gitu. Kita tetap harus menghargai tetangga dan sebagainya. Ya itulah impian kami gitu ya, sehingga ayo sekarang pokoknya berproses ya. Jadi masuk di UMNU harus mau berproses. Maka saya yakin dan saya optimis gitu ya. Apalagi keilmuan di UMNU adalah keilmuan yang punya sanad ya. Jadi punya punya guru yang ya. Jadi karena apa? Karena UMNU ini lahir dari PBNU, dari para ngalim ya, para orang-orang pinter ya. Itu yang melahirkan UMNU sehingga sanad keilmuan kita itu jelas ya. Jadi kita tidak mungkin akan neko-neko lah terlibat dalam misalkan garis keras dan sebagainya gitu ya. Karena kita punya sanad yang jelas. Jadi toleransi itu betul-betul kita pegangi. Maka inilah yang menurut saya menjadi kekhasan dari UMNU Kebumen gitu ya, yang mungkin tidak dimiliki yang lain. Mudah-mudahan ya dengan seperti ini ya generasi kita ke depan itu tidak ada lagi generasi yang miskin lah. Harapan kita seperti itu. Amin, ya. amin, Pak, Ya. amin. Karena miskin itu diawali dari miskin mental Benar Pak. dan ilmu yang miskin gitu ya. Nah, maka modal sejahtera, modal mulia itu adalah ilmu. Maka ilmu itu sangat penting sekali, kemudian budaya, kemudian karakter. 3 hal itulah yang tentunya kita ramu menjadi menjadi core bisnis kita ya. Menjadi core bisnis Luar kita. biasa Mungkin banget gitu. sekali. Oke, iya, iya. Nanti Ternyata membuka pandangan sekali Iya. ya secara luas. dan saya sendiri buat teman-teman semuanya jadi ngerasa wah ternyata value di UMNU itu luar biasa banget. Tadi Pak Imam udah menjelaskan sedetail mungkin, jadi nggak ragu lagi ya buat teman-teman semua nanti yang pengen mungkin melanjutkan studinya di UMNU Kebumen bareng kami Iya, semuanya iya, ya Pak. iya, Benar. terima kasih ya. Jadi barang kami itu nggak hanya seputar ilmunya saja ya. Jadi kita itu tadi udah dipersiapkan bagaimana kita akan berperang keluar untuk berkompetisi. Jadi UMNU itu menjadi salah satu yang terbaik menurut saya, apalagi di kawasan Kebumen khususnya, begitu Betul. ya Mas Dodi ya. Betul Mbak Siti, betul sekali, dan intinya nggak usah diragukan lagi lah. Ini buat teman-teman semuanya yang belum kuliah atau mungkin yang sedang bekerja tapi pengen kuliah, segera gabung bersama kami di UMNU Kebumen dengan cara klik link di bawah ini. Mungkin informasinya cukup sekian Pak Imam. Mungkin sedikit tambahkan ya. Jadi dalam boleh, Ya Al-Quran boleh, itu, boleh Pak, silakan, silakan Pak. dalam Al-Quran itu ada ayat yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu soffan kanahum bunyanun marsusun gitu ya. Jadi Allah itu mencintai orang yang berperang gitu ya, yang berkompetisi tadi itu dengan soffan, dengan berbaris, dengan rapi, dengan terencana gitu ya. Nah, itu ternyata dicintai oleh Allah. Maka di ayat yang lain juga ada wastabiqul khairat gitu ya. Ada harus perintah kita untuk berlomba-lomba kebaikan. Maka ketika masuk di UMNU harus siap berkompetisi gitu menurut saya ya, berkompetisi dalam kebaikan gitu ya. Mungkin itu aja Pak sebagai penutup dari saya. Makasih Baik, gitu terima ya. kasih Pak Imam, Terima kasih, luar Pak. biasa banget, Sudah dan semoga saya doakan Pak Imam selalu sehat, diberikan Amin. keberkahan semuanya Pak Imam. Amin. Mungkin cukup sekian ya Mbak Siti dulu ya di episode kali ini ya, pertemuan kita di TV channel UMNU Kebumen, dan pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari kami, dan selalu like, subscribe, dan jangan sampai lupa tombol loncengnya Ya, diaktifkan. jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Untuk nextnya
untuk berikutnya ini pasti mungkin kayak next episode apa nih. Nah, untuk next episode boleh juga untuk komen kira-kira kalian itu penasaran tentang apa lagi nih. Baik. Seputar mungkin kita tadi UMNU atau mungkin ada yang aku penasaran nih masalah fakultas ini atau bagaimana, silahkan untuk komennya boleh diketik di komen bawah ya. Terima kasih. Baik, mungkin kita cukupkan gitu ya Pak. Iya, Terima kasih Pak sama-sama. Imam. Terima kasih, Pak Imam. Mari kita tutup bahas sama bareng-bareng Ngasolam. Mungkin itu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.